Berapakah luas dari gambar di bawah ini? Nah, gimana teman-teman untuk mengerjakan hal ini? Ini bisa menggunakan LED juga. Caranya gimana? Jadi saya kayak gini. LED, kita initiate variabel pertama. Variabel pertama kita tulis adalah S. S adalah 8, gitu ya. Nanti secara calculation-nya adalah S dikali S. Seperti itu. Jadi 64. Gitu. Cukup mudah bukan teman-teman untuk galinya? Jadi dibanding teman-teman harus menulis 8, kita sudah belajar terkait Excel Mastery. Aku harap teman-teman udah punya pondasi yang kuat untuk mengolah di Excel. Dan bagi teman-teman yang ketinggalan, boleh nonton di video sebelumnya, ada serangkaian pembelajaran Excel Mastery dari basic hingga teman-teman bisa menjadi master di dalam Excel. Di sesi kali ini, kita akan masuk ke subbab baru dari Excel itu sendiri, yaitu satu function, satu hari. Di kali ini kita akan masuk ke exercise function let. Gitu ya. Apa yang kita pelajari? Kita akan mempelajari dari sisi pengertiannya, termasuk kita akan proses ke exercising di dalam Excel. Jadi aku nggak ada teori, tapi aku akan langsung exercising di Excel itu seperti apa. Nggak usah berlama-lama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Oke, ini adalah halaman Excel yang kita gunakan untuk latihan let. Jadi kalau misalkan dari sisi pengertian, let itu adalah function yang berguna untuk memberikan nama pada nilai atau perhitungan. Ya, sehingga teman-teman nggak perlu lagi menuliskan secara berulang. Nah, kenapa kita harus menggunakan let? Ini ada 3 hal. Pertama itu akan mempermudah dalam penulisan formula. Jadi kalau misalkan orang baca, orang tahu nih formulanya ini terkait apa. Karena bisa menggunakan aliasing di dalam penulisan rumusnya. Kedua, dari sisi menghindari perhitungan yang berulang, gitu ya. Jadi dia bisa ngebantu hal ini dan mengurangi kesalahan. Kalau misalkan formula yang teman-teman gunakan adalah kompleks. Dalam penulisan let, itu ada berapa indicate. Pertama ada name 1, value-nya yang ke satu apa, terus name 2, value yang kedua apa, dan seterusnya sampai teman-teman ada berapa variabel. Contohnya gimana? Contohnya gini. Misalkan kita punya nilai value A adalah 5, gitu ya. A sama dengan 5 ya. Terus B sama dengan 3. Pertanyaan adalah A plus B itu berapa? Biasanya kalau misalnya kita tulis, kita langsung tulis kayak gini kan, 5 plus 3. Beda hal dengan let. Kalau let itu nanti ntar dia akan nulis let dulu. Let, gitu ya. Terus variabel aliasingnya apa? Misalkan kita tulisannya A. A itu mengindicate soal apa? Soal itu diartikan 5. Terus kita mau nulis B, itu diartikan 3. Dan kita mau hitung formula fungsinya itu A plus B. Ini. Nah, jadi 8. Jadi kalau misalkan orang baca, dia langsung tahu, oh jadi ini penjumlahan antara A yang sama dengan 5, B sama dengan 3, itu hasilnya 8. Seperti itu. Udah mulai cukup kebayang penerapan dari let itu sendiri, gitu ya. Karena biasanya kalau aku gunakan let, itu mempermudah dalam penulisan formulanya. Gitu. Jadi kalau misalkan ada orang baru membaca formula yang kita buat, dia langsung tahu, oh ternyata ini kaitannya sama ini. Yang pasti yang orang yang baru itu juga harus paham terkait LED juga ya. That's why di sesi kali ini aku nge-highlight bahwa teman-teman harus tahu LED itu sendiri. Nah, kita ada 3 task untuk kita selesaikan. Task pertama adalah menghitung luasan persegi. Yang kedua adalah perhitungan penjualan. Dan yang ketiga adalah hitung bonus karyawan. Mari kita coba selesaikan satu persatu dari task ini. Yang pertama dari menghitung luasan persegi. Kita coba mulai ke task 1 ya. Di sini, ya aku perbesar. Teman-teman akan menyelesaikan bahwa jika diketahui bahwa luas persegi adalah sisi kali sisi, berapakah luas dari gambar di bawah ini? Nah, gimana teman-teman untuk mengerjakan hal ini? Ini bisa menggunakan LED juga. Caranya gimana? Jadi saya kayak gini. LED, kita initiate variabel pertama. Variabel pertama kita tulis adalah S. S adalah 8. Gitu ya. Nanti secara calculation-nya adalah S dikali S. Gitu. Jadi 64. Gitu, cukup mudah bukan teman-teman untuk galinya. Jadi dibanding teman-teman harus menulis 8 dikali 8, tapi kita bisa ganti S dikali S. Langsung jadi kebentuk 64. Gitu, ini ngebantu banget kalau misalkan teman-teman menuliskan rumus sisi kali sisinya dari luasan persegi itu sendiri.
Seperti itu. Di task 2 kita masuk ke kaitannya menghitung penjualan gitu ya. Kita masuk ke task 2. Nah, di task 2 ini ada aku perbesar. Ini ya. Jadi toko Makmur Sejati memiliki data penjualan tahun 2016 dengan sebagaimana tabel di bawah. Ini ya, ada quantity, ada price per unitnya. Hitung penjualan setiap bulannya yang dihitung berdasarkan barang yang terjual dengan harga satuannya. Oke, ini. Jadi dikali aja nih. Kolom C dengan kolom D. Tuh ya. Biasanya kalau misalkan kayak gitu kita cara cepatnya gimana? Ya, kita langsung tulis aja. C dikali D, terus tarik ke bawah. Seperti itu, bukan? Nah, ada cara lainnya. Teman-teman bisa bikin kayak gini pakai let QTY, itu quantity. Itu adalah 239. Terus price kita tulis ini di sini di kolom D. Terus calculation-nya adalah QTY dikali price. Nah, kita tarik ke bawah. Oke, pertanyaanku adalah kalau misalkan sebagai orang baru pasti kita langsung paham ya. Oh, ternyata ini adalah perkalian dari quantity dikali price. Kalau ini kan langsung kayak dikali gitu, kita harus menerjemahkan gitu ya. Ini kalau formulanya nggak rumit ya, langsung bisa diterjemahkan. Oh, ini perkaliannya antara quantity dengan price. Tapi kalau misalkan nanti ntar ada yang rumit, memahami rumusnya akan lebih sulit lagi. Seperti itu. Nah, let ini sebenarnya ngebantu untuk yang ini. Mengurangi kesalahan tanpa formula yang kompleks. Jadi yang formula yang kompleks itu bisa disederhanakan dan formula lebih mudah dibaca gitu ya. Ini yang menjadi fungsi utama kenapa harus menggunakan let gitu ya. Ini yang task 2, kita masuk ke task 3 gitu ya. Di task 3 di sini startup Indah Sejahtera sedang membagi bonus karyawan yang memperhatikan lama kerja, departemen, dan level jabatan. Hitung bonusnya supaya lebih mudah dipahami. Nah, kalau misalkan kita lihat rumusnya nih banyak banget ya, begini. Kayak kelihatannya kompleks, ya nggak sih? Nah, lalu gimana? Apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan ini? Oke, pertama kita tulis saja let, gitu ya. Terus variabel utama adalah gaji. Gaji kita tulis itu dengan kolom C. Terus adalah lama kerja. Lama aja tulis ya lama. Terus diambil kolom D. Terus departemen, dep itu ambil kolom E, terus jabatan level ini. Oke. Nah, mari kita masukkan rumusnya. Rumusnya ditulis dari gaji dikali, kita ngelookup dulu kan, ngelookup lama kerja. Tapi kalau gitu kita pakai if lama kurang dari sama dengan 5, ambil variabel 3%, atau if lama kurang dari sama dengan 10, ambil 5%, selebihnya kita ambil 7% gitu ya. Ini kita tutup ya. Terus ini kita tambah, kita lookup antara si departemen. Jadi kita ambil VLOOKUP. Yang di lookup apa? Dep ya. Tabel orangnya di mana? Tabel orangnya di sini. Kita kunci pakai FN F4 gitu ya. Jadi ntar ada kayak gambar dolar. Terus kita ambil kolomnya kedua. Kan ini kan kolom 1, terus kita ambil kolom 2, ambil percentage kan. Jadi kita ambil kolom 2, ininya 0, artinya harus exact match gitu ya. Kemudian itu baru VLOOKUP pertama, terus VLOOKUP dari level jabatan ditambah VLOOKUP apa yang di lookup level kan, berarti kita tulis level, masukin di sininya, terus kita kunci FN F4, terus indeksnya ambil 2, range-nya ambil 0, tutup, terus kita tutup lagi ya, itu baru dikali, terus tutup lagi sekali. Nah, oke, kita coba ini kita benerin dulu ceknya. Oke, nah kita coba tarik ke bawah ya. Tada, gitu. Nah, menurut teman-teman mana yang mudah dipahami? Antara yang di kolom G kayak gini atau yang ini? Kalau gini kan teman-teman bisa baca ya. Oh, ternyata kalau mau ngitung bonusnya itu adalah perkalian dari gaji
Terus kita hitung nih lamanya kurang dari 5 tahun nggak? Kalau 5 tahun 3%. Terus kurang dari 10 tahun nggak? Kalau 10 tahun 5% dan seterusnya 7%. Ditambah, terus kita akan melakukan lookup dari departemen. Departemennya ambil lookupnya di mana, terus ambil kolom kedua, ambil persentasenya. Terus dari sisi level juga di lookup seperti itu. Gitu. Lebih mudah dipahami kan secara formulanya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau share codingan, nggak codingan sih ya, file Excel dari yang teman-teman buat dengan adanya banyak formula, itu teman-teman bisa ngebantu orang banget dengan menggunakan function dari LED sendiri. Gitu. Gimana? Makin paham terkait function LED? Kedepannya kita akan coba explore lagi dari beberapa function yang menurutku cukup menarik untuk kita explore bareng-bareng. Kalau misalkan ada pertanyaan dari sesi kali ini, boleh drop di komen. Ya, kalau ada yang isu juga boleh drop di komen juga. Jangan lupa like dan subscribe karena setiap hari Senin kita akan selalu update terkait Excel. Sekian dari aku untuk sesi kali ini, sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya.